Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama, Medco yang ditutup di harga 1430 terkoreksi 1,37%. Asik net sell. Kalian buka resminya Medco akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Medco masih sideways. Aman nggak? Harusnya sih aman. Cuman harga oil kan masih sideways juga. Mirip-mirip ya pergerakannya. Kalau masih terjadi perang, ini kemungkinan besar sih menurut saya agak susah nembus 76 ya. Tapi kita lihat aja lah. Ya, siapa tahu polanya nanti apa nama nih? Lupa saya ya. Bullish pennant apa ya? Symmetrical triangle ya, itulah. Intinya yang penting nggak jebol 70. Apa nggak jebol 70? Ini kan Bapak Ibu perhatikan. Harga oil minyak dunia ya, dia rejection terus nih. Turun 70 naik, turun 70 naik ya. Mudah-mudahan. Dan secara teknikal Medco juga bagus. Yang penting gak jebol berapa? 1350. Bapak Ibu lihat volume ini meningkat. Mestinya sih masih bisa naik ya. Medco masih bisa naik. Kita lihat ya. Target Medco berapa? 1500 tembus. Gak usah muluk-muluk lah. Kita targetkan resisten kuat 1700 atau 1650 itu aja dulu untuk Medco ya. Itu aja untuk Medco. Lanjut. Elsa yang ditutup dengan 494 terkoreksi 2,17%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Elsa di distribusi. Elsa masih aman. Kalau nggak jebol berapa? 488. Kalau besok minggu depan dia jebol 488, lemah. Ya. Ingat aja itu untuk Elsa. Nggak usah panjang lebar. Time frame weekly-nya very single pink ya. Kalau time frame weekly-nya ya candle merah. Tapi selama nggak tutup di bawah 488, nggak turun di bawah 488, aman. Untuk Elsa. Itu. Lanjut. Pegas yang ditutup harga 1590 terkoreksi 3,34%. Asing net sell. Kalau di box semuanya Pegas. Di distribusi. Pegas ke bawah dulu. 1500. Nutup gap. Nutup gap 1490. Maksimal turun ke berapa? Kalau pandangan saya ya. Palingan 1440. Kalaupun turun untuk Pegas. Jadi saat ini Pegas wait and see. Bapak Ibu dapat dividen kan? Ya paling strategi average down. Dengan hasil dividennya Bapak Ibu chip lagi di area nanti kalau dia turun ya 1400-an. Tunggu sabar. Itu aja. Pegas. Tren jangka pendek kalaupun bisa rebound ke depan ya nggak jauh lah. Paling 1650 arah Pegas. Itu aja. Menurut saya ini sudah lebih cenderung arahnya masih turun. Jadi kalaupun teknik rebound, dead cat bond. Kemungkinan besar untuk Pegas. Itu. Lanjut. PGO yang ditutup di harga. Lanjut PGO yang ditutup di harga 1385 terkoreksi 5,78%. Asing net sell. Ada box semuanya PGO. Di distribusi. PGO. Candle Tree Black Crow. Emaciated Cross. Dan bearish divergent. Harga saham naik. Masih turun. Berarti ada potensi sampai berapa nih turunannya? 1300. Potensi mantul. 70% kalau misalnya ya terus turun ke 1000 berapa tadi? 1300 mantul. Ya kalau cuma cari 3% harusnya bisa dapat lah. Kita lihat ya. Man ya belum pasti ke situ. Siapa tahu dia false breakdown. Balik ke atas 1400. Kan bisa terjadi nih. Apa nih ada candle Tree Black Crow. Jadi balik arah. Tapi kalaupun balik arah, Bapak Ibu berharap ke berapa? Kalau panah saya maksimal 1500. Jangan harap lagi kembali ke atas dulu saat ini tren jangka pendek. Ya, kalau dia teknik rebound ya Bapak Ibu bungkus saja lah. Ya, tapi kembali lagi kalau mau hot berharap profit lebar juga boleh. Gak ada yang disalah di market nih. Apapun yang Bapak Ibu lakuin. Ya, itu. Untuk PGO lanjut. MDKA yang ditutup dengan 2020 terkoreksi 5,6%. Asing net sell. Kalau bukan resminya MDKA. Di distribusi. Rebalancing MDKA. Mantul. 2000 mantul. Toleransi 1975. Target mantulnya 2100 saja. Nggak usah muluk-muluk. Ya. 1975 jebol. Pertimbangkan buang. Itu aja. 2,5% cut loss-nya. Reward-nya ya paling 4%. 2100. Itu aja dulu targetkan MDKA ya. Masih menarik nggak? Lagi downtrend. Ya menarik kalau dapat di harga 2000. 1900
Kita lihat ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Dimakannya dalam satu candle ya. Biasanya kalau seperti ini nih harusnya masih ada lanjut turunan. Nah, kita lihat di 2000, di 1980 semoga ada pantulan. Ah, mestinya sih ada. Kalau cari ya tadi 2% 3% cuan bungkus harusnya bisa dapat lah. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Mau cuan lebih besar ya silahkan atur masing-masing. MDKA. Lanjut. MBMA yang ditutup di harga 412 terkoreksi 4,18%. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya MBMA di distribusi. MBMA di support 400 menarik. 400 396 menarik. Mantul nggak? Mantul. Lihat aja. Minggu depan tuh kalau nyari profit harusnya bisa lah. Beli buy on support saham-saham. Tapi disclaimer ya. Kalau menurut saya MBMA kalau dia ke 400 396 mantul. Tunggu di situ cuan bungkus. Kalau tertarik. Kalau ke situ ya, kalau dia langsung rebound ya nggak rezeki dapat harga bawah. Lanjut. BRPT yang ditutup sebagai 1.500 menguat 1,01%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BRPT di distribusi. Ini rebalancing sepertinya ya, kelihatan. Selama nggak jebol 1475. Jebol itu gagal lah. Harus bertahan. Kalau memang mau rebound minggu depan, tembus lagi tuh 1.600, harus bertahan BRPT di atas 1.475. Di bawah itu lemah. Tuh ya. Gak usah panjang lebar weekly-nya. Koreksi biasa. Volume bagus. BRPT masih ngangkat. Kalau pandangan saya masih bisa ngangkat. Memang support kuatnya tuh 1.400. Tapi menurut saya lemah kalau dia jebol 1.475. Kita lihat ya. Masih oke nggak? Harusnya masih oke ya. Untuk BRPT. Lanjut. Brand yang ditutup dengan 6.050 terkoreksi 1,2%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya brand di distribusi. Langsung saja ketikanya brand perkiraan ada candle bullish, ternyata gagal ya. Jadi kemana arahnya? 5.900 6.000. Itulah support pertahanannya di saat ini. Di saat ini kalau saya brand wait and see. Kalau mau nawar ya sekalian bawa aja 5.850 5.900. Jebol 5.800 buang. Targetnya nggak usah muluk-muluk ke 6.300 saja dulu. Karena itu adalah neckline. Mana sih ini nih? Ini kan bisa dibilang double top. Ini neckline-nya. Nah ini harus dijaga. Jadi kalau dia ada koreksi, mungkin bisa dead cat bond dulu, baru turun. Kalau pandangan saya potensi tetap mantul dari 5.850, 5.900 nih. Ya dikasih lah profit. Ya, kita lihat nanti. Brand. Itu aja. Lanjut. Antam yang ditutup dengan 3.200 terkoreksi 3,9%. Asing net sell. Kalau di bekas banyak Antam. Akumulasi tipis. Antam hati-hati kalau jebol 3.200. Oh, dia mau bagi dividen. 23 Juni. Oh, dividen trap ya. Berarti 5% drop. Hitung aja 5%. Langsung saja ke tekniknya. Antam harusnya Bapak Ibu yang hold dapat dividen ya. Karena ex-date-nya itu 23 Juni hari Senin. Berarti Jumat kemarin kumdet. Dan dividennya sekitaran hampir 5% ya. Lumayan lah. Berarti dividen. Berarti kan dividen trap. Mungkin nggak dia naik habis dividen. Kita lihat aja ya. Jadi wait and see dulu. Ya, karena dia hari Senin dividen trap. Nah, kita lihat dulu di situ. Apakah langsung ditutup bulan ini juga atau seperti apa kita nggak tahu kan. Tapi kalau melihat secara teknikal yang udah rally panjang, dia naik lebih dari 150% dari bottomnya. Sempat naik ya 146 terus turun. Ya menurut saya sih kayaknya berat lah. Tapi kita lihat aja lah ya. Masih belum bisa juga dikonfirmasi. Nanti kita lihat dulu Senin. Yang pastinya Senin dividen trap sekitaran berapa tadi? Ya 150-an poin turunannya. Biasanya nilai dividennya ini. Ke berapa? Ya sekitaran 3.050. Gitu aja. Untuk Antam. Jadi wait and see. Lanjut. Inco yang ditutup di harga 3.250 terkoreksi 1,81%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Inco. Akumulasi tipis. Inco ke bawah dulu. 3.000 kita jaga. 3.000 kita jaga. Tapi gimana kalau dia bullish engulfing? Ya beda cerita, nanti kita lihat lagi di atas. Atau kalau Bapak Ibu yang kebeli di 3.250, 2% koreksi atau 2,5% buang dulu, nanti buyback di 3.000. Itu aja ya. Kalau yang nyangkut atas nggak mau cut loss, press down kalau ada saldo dana di 3.000.
Inco ya. Lebih cenderung kemana? Ke bawah. Lanjut. TINS yang ditutup di harga 1105 terkoreksi 0,89%. Asik net sell. Kalau broker sebanyak TINS di distribusi. TINS saat ini disupport, bisa rebound nggak? Mudah-mudahan ya. Kita lihat aja dulu respon market. Oh, dia bagi dividen juga ya. Oh, ini sih dividen trap juga 5% dividennya. 63 per lembar saham kan? Sekarang 1100. Taruh 6%, hampir 6%. Jadi dividen trap wait and see dulu lah ya. Nah, ke 1030 lah dia, 1040. Jadi wait and see. TINS selamat Bapak Ibu yang masih hot, berarti dapat dividen. Tinggal caranya gimana memaintain, bikin average-nya makin turun, biar nanti kalau dia bisa rebound, Bapak Ibu bisa take profit. Ya, TINS. Itu aja dulu untuk trade. Lanjut. Akra yang ditutup dengan 1215 terkoreksi 4,7%. Asing net sell. Kalau bekas punya Akra di distribusi. Sepertinya Akra ada rebalancing juga ya. Nah, disupport lagi Akra. Kita lihat di 1200 ya. Wait and see dulu. Kenapa? Karena turunannya volume besar. Entah ini rebalancing apa memang buangan. Kalau lihat banda detektor normal. Oh, ini kayaknya rebalancing, buangan. Akra tapi ditampung oleh CC BKYU. Ya. Jadi menurut saya masih aman-aman aja lah. Kita lihat 1200 mudah-mudahan bertahan. Kalau nggak bertahan ini double top. Target turunannya tuh bisa jauh loh. 1100. Jadi saat ini lebih ke wait and see. Akra. Lanjut. ESA yang ditutup dengan 665 terkoreksi 3,26%. Asing net sell. Kalau bekerja punya ESA di distribusi. ESA masih aman di atas 650. Masih aman. Ya, kita lihat aja. Mudah-mudahan nggak jebol. Ini gambar ulang aja. Dulunya resisten kuat 650 645 itu harus dijaga. Ah, jebol itu buang. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli cicil ya 665 sampai 645, 640, 635 buang dulu. Target resisten yang dituju 725. Nah, gini aja Bapak Ibu targetkan ya. Mudah-mudahan dia seminggu ke depan atau sampai awal Juli sideways. Jadi akan mantul dari 650. Mudah-mudahan. Elsa, kita lihat. Yang terakhir NCKL yang ditutup dengan 675 terkoreksi 1,45%. Asing net buy. Kalau bekerjanya NCKL akumulasi. NCKL tiba-tiba jebol support. Langsung saja ke tekniknya NCKL jebol support tapi ada big akumulasi. Bisa balik arah nih. Kita lihatlah. Kalau Senin balik arah aman. Buy on breakout. Kalau Bapak Ibu mau. Berapa ya resistennya? 690. 700 itulah area beli kalau berminat. Kalau beli sekarang silahkan juga. Jadi saat ini kalau pandangan saya lebih wait and see. Kecuali Senin ada candle bullish engulfing. Candle solid lah. Berarti ya harus di atas 690 minimal. Hijau lah. 2% dia udah cukup oke lah kalau menurut saya. Kita lihat untuk NCKL. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.